Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Yes, I am fine, thank you. I hope you are in good condition and stay safe and healthy. First of all, let's pray and thanks to our God who has given us His blessing us until we can attend this online class meeting this morning. Let's pray together. Okay, finish? Don't forget to fill absent in Google Form. This link I share in your WhatsApp group. Today we will discuss about expressing feeling. Now I use two language in Indonesian and in English agar kalian lebih memahami apa itu expressing feeling. For motivation for you, whoever got a prize, siapa yang pernah mendapatkan suatu hadiah? Sudah pernah semua ya. Nah, for example, when you become a winner of competition, your father gave a gift. So, do you feel apa yang kamu rasakan? Of course, you will very happy. So, this morning we will discuss about expressing feeling. So, hari ini, pagi ini, saya dan kalian pastinya akan mendiskusikan tentang expressing feeling. Bagaimana mengungkapkan perasaan yang dialami hati kita dan diri kita. Itu ya. Nah, are you ready? Yes, ready ya. Nah, they are kind of expressing feeling. Jadi banyak sekali kalimat kata sifat yang digunakan untuk mengekspresikan sebuah perasaan. Contohnya, ketika kalian diberikan hadiah oleh ayah atau ibu atau orang tua atau teman, apa yang kalian rasakan? Of course, pasti kalian akan happy. Arti dari kata happy, what the meaning of happy in Indonesian? Yes. Senang. So, kebalikannya lawan kata dari senang, sedih. Ya. Sad artinya sedih. Nah, look this pic. Ya, ini gambar apa adik-adik? Gambar orang yang sedang marah. Bahasa Inggrisnya yaitu angry. Marah. Gambar orang sedang menguap. Berarti dia akan merasa mengantuk. Bahasa Inggris dari mengantuk adalah sleepy. Mengantuk. Kemudian, bored. Apa yang kalian rasakan jika menunggu ibu belanja terlalu lama atau menunggu teman kalian tidak datang-datang? Pasti akan bosan. Bosan itu dalam bahasa Inggris adalah bored. Bosan. Kalau bosan, nah kemudian di sini ada gambar orang makan lahap sekali, berarti dia sangat hungry, sangat lapar. Hungry artinya lapar. Pasti kalau lapar hubungannya sama haus. Thirsty, haus. Kemudian kalau kalian merasa belajar sangat lama, berarti kalian akan merasa tired, bosan. Nah, di sini semua ini merupakan jenis dari expressing feeling. Jadi, kata-kata sifat berdasarkan cara mengekspresikan perasaan. Nah, bagaimana cara membuat kalimat how to make a sentence expressing feeling? Bagaimana?
membuat kalimat expressing feeling. Di sini ada rumusnya ya. Untuk membuat kalimat expressing feeling, rumusnya S subject plus to be plus adjective. Subjek ada apa saja? Coba masih ingat subjek itu ada they, we, you. Jadi subjek itu ada they, we, you, he, she, it. Ya, masih ingat ya? Nah, kemudian to be itu biasanya ada are, am, are, kemudian ada is. Nah, nanti gabungannya they dengan we itu are, I am, you are, he, she, it itu is. Nah, coba kita membuat kalimat sederhana. Contohnya ini Rina sedang sedih. So, ketika kita membuat menggunakan rumusnya ini, expressing feeling, Rina, subjeknya Rina, kemudian objeknya, tidak ada objek ya, langsung ke to be. Jangan lupa ada to be-nya. To be dari Rina. Rina itu anak perempuan, berarti she. Ya, Rina is sedih. Arti dalam bahasa Inggris sedih, sad. Rina is sad. Artinya Rina sedih. Are you understand? Any question? Belum ada ya, jelas ya. Nah, kemudian yang kedua, Andi merasa haus. Andi merasa bahasa Inggrisnya perasaan itu feel. Ya. Andi jika ada kata kerja ya, feel merasa, melakukan, feel haus. Haus itu thirsty. Nah, untuk subjek laki-laki dan perempuan, kata kerja ditambah dengan S. Andi feels thirsty. Paham ya? Jadi tidak langsung pakai to be. Kalau to be itu menggunakan adjektif langsung, kata sifatnya, kata feelingnya. Kemudian yang ketiga, mereka sangat bahagia. Mereka, they sangat very bahagia, happy. Saya tulis di atas ini ya. They, jangan lupa, they ada to be-nya, to be dari they are, karena jamak. They are very happy. Any question? Jelas ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita latihan 5 soal ini. Answer the question. Jadi kita disuruh mengisi bagian yang masih kosong. So, yang pertama, I don't have breakfast this morning. Artinya apa coba? Saya belum sarapan atau saya tidak sarapan pagi ini. Nah, sekarang saya merasakan apa? Kalau tidak sarapan, pasti siangnya akan merasa lapar. Nah, jadi I feel apa? Lapar itu apa? Hungry. Paham ya? Selanjutnya yang kedua, Andi slept late last night. Nah, Andi tidur terlalu malam, tadi malam. Tidur terlambat tadi malam. No, he feels. Sekarang dia merasa, berarti kalau tidurnya tadi malam terlalu malam, paginya pasti mengantuk. Mengantuk bahasa Inggrisnya. Kalau lupa dibuka lagi, sleepy ya.
sleepy. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Yang ketiga, Ria feels blah 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 blah. She want a glass of iced tea. Ria merasa apa? Dia menginginkan sebuah gelas ya, satu gelas of es teh satu gelas. Sehingga dia akan merasa thirsty ya. Bahasa Inggrisnya house thirsty. Kemudian yang nomor 4, Miss Annie is blah 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 with her son because he is very naughty. Artinya, Ibu Ani sangat apa dengan anaknya. Jadi di sini boleh ditambah plus objek plus sini ada preposition and object. Jadi setelah adjektif boleh ditambahkan preposition to with, objeknya siapa. Jadi misalnya saya marah dengan seseorang. Jadi I am angry with, misalnya kalian, with you. Gitu ya. Nah, Mrs. Annie is blah 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 with her son. Jadi dengan anaknya, anak laki-lakinya, karena dia sangat nakal. Berarti kalau dia sangat nakal, pasti Ibu Ani akan marah. Bahasa Inggrisnya marah. A-N-G-R-Y. Angry. Ya. Kemudian, yang terakhir, Siska help her parent. She is very, jadi Siska baru saja membantu orang tuanya. Mungkin kalau habis membantu orang tuanya, dia sangat lelah. Apa itu lelah bahasa Inggrisnya? Tired. Dari 5 soal, contoh soal ini, ada yang ingin ditanyakan? Any question? Raise hand? Belum ada ya? Nah, selanjutnya, di sini ada hubungan kata sifat dengan kata kerjanya. Misalnya seperti tadi, kalau tidak tidur berarti ngantuk. Kalau tidak sarapan berarti nanti akan hungry. Hungry itu lapar. So, I will give you an assignment agar you can understand more about expressing feeling. Di sini ada sebuah tugas yang digunakan untuk nilai harian ya, ulangan harian ya. Nah, di sini ada satu contoh soal I am sad, artinya saya sedih. Berarti nanti harus dihubungkan dengan kata yang akan dituliskan di bagian yang kosong di atas ini. Nah, nanti kalian ada 2 tugas. Yang pertama mencari arti, yang kedua itu mengisi sesuatu bagian yang masih kosong. Jadi yang mencari arti ini ya, mencari arti. Smile apa, cry apa, shout, sleep, play, eat, drink, take a rest. Nah, jadi hubungkan dengan 6 kalimat yang ada di bawahnya. Jadi kalau misalnya contoh pertama, sad, saya sedih, saya akan apa? Jadi kalau sedih biasanya apa? Menangis contohnya. Nah, nanti dicari ya. Jadi dari 8 ini dicari artinya, kemudian digunakan untuk mengisi fill the blank nomor B. Any question? Jelas untuk tugasnya dan materinya? So, hari ini kita sudah belajar mengenai expressing feeling. Bagaimana cara mengungkapkan perasaan kita yang ada di hati kita dan yang terjadi di badan kita. Any question? Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. Stay safe and keep healthy. Don't forget, use your masks, wash your hands, and keep social distancing. And
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.